Sebagian besar dari waktuku saat terpuruk waktu lalu sering melayang ke pengalaman masa lalu yang membuatku jadi mengingat kegagalan dari pilihan-pilihanku yang salah. Yang kalau bisa kuulang lagi, nggak akan aku lakukan pastinya. Ingatan-ingatan itu sering juga menghantui pikiranku dan membuatku bertanya, apakah kira-kira aku akan bisa lebih baik ke depannya seandainya aku punya kesempatan kembali ke masa itu? Apa sebenarnya yang sedang aku alami ini? Hai, selamat datang di Mommy Counselor. Aku senang bisa ketemu kalian lagi lewat channel ini. Untuk sobat yang baru ketemu channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Sekilas bayangan masa lalu yang aku rasa jadi penyebab yang cukup krusial dari keadaanku saat ini tiba-tiba muncul di kepala. Pertanyaan, kenapa dulu nggak berani sih bersikap tegas? Kenapa nggak berjuang dulu lebih tekun dan lebih lama waktu itu? Padahal harusnya masih bisa kok. Itu muncul bertubi-tubi di kepalaku. Aku juga bermonolog menyalahkan diriku sendiri yang rasanya sudah gagal. Ada rasa penyesalan, kenapa dulu tidak memilih jalan yang berbeda. Aku tahu, gak ada gunanya kalau terus larut dalam penyesalan ini. Tapi setiap kali melihat tantangan yang ada di depanku saat ini, juga keadaan orang-orang di sekitarku yang secara langsung tak langsung bergantung padaku, aku jadi ngerasa bersalah lagi. Rasa-rasanya apa yang kuperbuat selama ini hanyalah kesia-siaan saja. Gak ada hasil yang bisa memperbaiki keadaan. Awalnya aku pikir keadaan yang aku alami ini hanya keadaan biasa saja. Efek dari mental yang capek mungkin. Jadinya aku gak begitu mencari alasan atau penyebab aku sering merasa menyesal itu tadi. Wajar kan kalau seseorang merasa menyesal setelah melihat ternyata keadaan atau hasil dari keputusan yang sudah diambil sebelumnya itu ternyata nggak sesuai dengan prediksi atau tidak seindah harapan. Tapi ternyata saat aku mengetiknya untuk sekedar mencari informasi, aku malah dibuat kaget. Ternyata apa yang aku alami cukup sering itu adalah salah satu gangguan mental. Bahkan ada namanya juga. Namanya adalah enosimania. Saat aku membaca penjelasannya, ciri-cirinya memang sama persis dengan yang aku alami selama ini. Sering mikir kalau aku sudah bersalah banget sama orang-orang di sekitar aku, di mana aku belum bisa menunjukkan kesuksesan mungkin yang bisa dibanggakan oleh mereka. Sering berandai-andai kalau saja aku bisa mengulang waktu dan memperbaiki keputusan di masa lalu. Sering menuntut diriku untuk harusnya lebih bisa, lebih baik dari ini. Sering memaksa diri untuk jadi seperti orang lain yang hidupnya tampak sudah sukses dan dipuji-puji. Dan sering khawatir berlebih, cenderung takut kalau sampai dikritik orang lain. Kan kritik itu konotasinya selalu hal yang negatif kan? Itulah yang bikin aku jadi overthinking. Juga gangguan tidur dan pencernaan. Kondisi inilah yang disebut dengan enosimania itu. Saat aku mencari tahu lebih jauh lagi, ternyata setiap orang punya potensi mengalami fase ini dalam hidup mereka. Kategori berat ringannya tergantung dari pengalaman hidup yang dijalani tentunya. Penyebabnya juga bermacam, seperti pengaruh pola asuh. Orang tua yang cenderung membanding-bandingkan atau menganak emaskan anak adalah penyebab dasar munculnya keadaan ini, di mana anak yang dianaktirikan atau jadi sasaran kesalahan dan kekesalan itu bisa punya trauma psikis yang gak segampang membalik telapak tangan untuk menyembuhkannya. Yang kedua adalah budaya. Lingkungan sekitar tempat kita bertumbuh yang mungkin memang terbiasa menyalahkan orang lain karena suatu keadaan yang tidak sesuai harapan juga bisa jadi penyebab tercetusnya kondisi ini. Dan penyebab lainnya adalah tekanan sosial. Ini relate sekali dengan apa yang aku hadapi, yaitu tuntutan keadaan yang semakin besar sedangkan kondisi kita sedang tidak baik-baik saja. Hasil dari penyebab-penyebab itu tadi adalah munculnya rasa cemas dan rasa percaya diri yang rendah. Lalu gimana dengan penanganannya? Sebagaimana sesi My Room yang kuberi judul Bangkit dari Keterpurukan, terapi yang akan kulakukan kali ini juga masih menggunakan metode yang sama, yaitu terapi kognitif.
Jadi sedikit ngasih bocoran ya sobat. Sesi My Room bangkit dari keterpurukan itu adalah kisah nyata dari diriku sendiri yang saat itu sempat mengalami mental breakdown. Aku sempat kehilangan mood untuk melakukan aktivitas apapun, kehilangan arah dan tujuan hidup, dan gak tahu harus mulai dari mana lagi. Cerita yang aku bagikan ke kalian itu sebenarnya adalah langkah-langkah diriku untuk menerapi mental supaya sembuh. Tujuannya murni untuk itu, bukan bermaksud menularkan keadaan, apalagi pansos, dengan cara curhat yang sedih-sedih supaya dapat simpati. No, sama sekali bukan. Selain menerapi diriku sendiri, aku juga ingin supaya Sobat MC yang mungkin sedang dalam situasi yang sama denganku bisa punya gambaran kalau keadaan mental breakdown itu bisa sembuh cepat asal kita mau. Pemulihannya memang gak instan, perlahan tapi pasti ada perubahan. Aku sudah membuktikannya sendiri pada diriku. Selama proses itu aku memang jatuh bangun, tapi aku menikmati proses itu karena memang antusias juga mengikuti perkembangannya sebagai jurnal dalam hidupku yang bisa kubagikan untuk menginspirasi sobat-sobat MC. Kali ini pun begitu. Pengalaman saat menerapi enosimania ini akan aku bagikan hasilnya pada kalian dalam bentuk video perenungan dalam sesi My Room. Dan aku berharap sekali sesi ini bisa jadi satu sesi di mana kita bisa saling berbagi pengalaman yang menginspirasi. Maksud aku, pengalaman-pengalaman dari kalian dalam menghadapi permasalahan hidup yang memang berkenan untuk dibagikan sebagai inspirasi yang bisa menguatkan sesama. Itu bisa dibagikan melalui sesi ini. Nanti aku akan sertakan email di description box di mana kalian bisa mengirimkan pengalaman kalian itu. Tentu saja, tim MC akan mengkonfirmasi lebih dulu ke kalian sebelum menceritakannya. Mungkin itu dulu yang bisa aku bagikan ke kalian di video kali ini. Makasih banyak sobat-sobat MC yang selalu mengiringi langkah-langkahku dengan dukungan lewat like, share, juga subscribe. Semoga apa yang aku bagikan lewat channel ini bisa ngasih manfaat buat kita semua. Oh iya, satu lagi informasi yang ingin aku sampaikan juga sobat. Di sesi terakhir My Room bangkit dari keterpurukan, aku sempat bilang akan bagikan ke kalian hasil dari perkembanganku memfokuskan diri ke tujuan kan? Aku mau sampaikan, kalau menetapkan tujuan itu memang penting banget ternyata. Dan banyak kekuatan yang aku peroleh dari fokus pada tujuan itu. Saranku, kalian juga wajib punya tujuan dalam hidup supaya hidup ini lebih ada rasa dan warnanya. Itu saja. Sampai jumpa di Mami Counselor berikutnya ya sobat. Love you all.